Henshin! Ini kan yang sudah ditunggu-tunggu? Ya udah, langsung aja disimak tanpa cang-cincong. Scene awal kita itu diperlihatkan dengan opening ke-1 dengan lagu berjudul Vision yang diputar kembali dengan speed 2-3 kali sehingga terlihat cepat dan juga dibuat dengan warna abu-abu yang menjadi pembuka untuk opening kedua ini. Lalu lama-kelamaan scene-scene di opening ke-1 ini tuh menjauh dan ternyata opening ke-1 ini tuh diproyeksikan lewat sebuah lukisan yang ada di Zetsurum dan sedang ditonton oleh Baku dengan cukup serius. Lewat cerita juga udah terjawab ya kalau opening ke-1 yang mewakili cerita dari episode 1-24 itu adalah precognition dream-nya si Baku. Itulah mengapa Baku juga terlihat serius menonton opening ke-1 ini karena ini adalah precognitive dream-nya dia yang memiliki ending yang buruk. Makanya judul lagu opening ke-1 adalah Visions, penglihatan. Baku sekarang udah tahu sama tujuannya dan misi besarnya kali ini yaitu Don't Make My Dream Come True. Mencegah mimpi buruk menjadi kenyataan. Terlihat lukisan yang memproyeksikan opening ke-1 ini menutup juga guys ya pintu akses si kode itu ke Zetsurum ini. Dan terdapat rantai-rantai yang bergelantung di depannya. Nah ini tuh memang karena tindakan Baku sendiri yang di episode kemarin-kemarin mengusir Zero dari Zetsurum atas rasa tidak percayanya. Jadi udah ditutup pakai lukisan, ditutup juga pakai rantai guys ya. Terus di bagian kiri ada patung kucing hitam kecil yang sedang melihat ke arah Baku. Ada dua kemungkinan. Secara simpel, kucing ini yang membantu memproyeksikan opening ke-1 biar bisa ditonton oleh si Baku. Karena patung kucing hitam ini seperti OHP lah, yang bisa memproyeksikan visual di dunia mimpi ke dunia nyata. Seperti Baku S Code No. 7 yang waktu itu berkomunikasi dengan Fujimi, Nasuka, dan juga Minami. Dan juga lewat bantuan Zetsufon juga ya. Kemungkinan kedua, memang sepertinya ada sosok yang sedang mengamati Baku secara diam-diam sejauh ini. Kecurigaan terbesar ada di Minami pasca episode 27 kemarin ya, ketika dia itu ya tetap setia bakalan nemenin kakaknya dan ngelepas kalungnya yang berbentuk kucing. Apakah maksudnya kucing hitam ini adalah penggambaran Minami yang sedang mengawasi kakaknya juga? Ada beberapa chat berwarna-warni juga terpercik di sekitarnya guys ya. Nah, apakah ini tuh melambangkan bagaimana dunia nyata Baku itu mulai terkontaminasi oleh kekacauan dari dunia mimpi atau cuman dekorasi dan juga pelengkap opening aja? Mundur lagi dikit ke bagian opening ke-1 guys ya. Mumpung diliatin juga di sini. Kalau kalian lihat ada Baku sebagai kode No. 7 yang lagi berjalan dan di belakangnya banyak sekali judul-judul misi yang lewat bergantian satu sama lain. Di sini Anda bakal sebutin lagi semua judul misinya. Siapa tahu kita itu bisa dapat clue dari sini. Karena ini judul-judul misinya memperlihatkan beberapa misi yang sudah diselesaikan sama Baku dan bisa juga jadi judul misi ke depannya di saga baru ini. Mungkin ya. Jadi pertama ada Save the Target. Nah ini tuh misi episode ke-1 ya. Nyelamatin Nemu yang pakai gaun merah. Selanjutnya ada Stop the Bomber. Ini episode kedua dan ketiga. Jadi ini nightmare-nya Fujimi guys ya. Bom Nightmare berhasil outbreak ke dunia nyata. Terus selanjutnya ada Protect the VIP Bride. Ini Crow Nightmare ya. Jadi ini episode 4 dan juga 5. Terus ada Destroy the Biological Weapon. Ini Poison Nightmare episode ke-6 dan juga ke-7. Terus ada Escape with All the Prisoner. Jadi ini Prison Nightmare si Pak Bijogi ya, episode 8 dan juga 9. Jadi ini ngasih tahu juga asal-usul Nemu juga. Terus ada Prevent the Meteor Strike. Nah, ini Nightmare yang segede planet. Ini cerita yang jadi debutnya Nox Knight juga ya. Dan selanjutnya ada Eliminate the Enemy. Nah, ini misi yang seharusnya disuruh sama Kode untuk mengeliminasi Nox si pengkhianat. Tapi malah jadinya si Baku itu yang ngebantu Nox mengalahkan Shadow Nightmare dan membantu Nox itu bangun di dunia nyata. Dan untuk judul-judul misi selanjutnya ada dua kemungkinan. Pertama, belum terjadi. Jadi ada kemungkinan bakalan terjadi misinya itu di episode-episode yang lagi kita ikuti saat ini. Dan kedua, tidak jadi terjadi. Karena di prekognitif, Baku itu yang mencapai titik di mana dia itu harus mati. Yang membuat ya misi-misinya ya tidak jadi terjadi. Atau cuman sekedar judul misi yang dibuat-buat demi kebutuhan opening aja. Tetap coba Anda bacain satu persatu ya. Di sini ada Hack the Cyber Security. Nah, ini meretas keamanan cyber nih. Terus ada Detoxify the Hazardous Chemical. Mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya. Terus selanjutnya ada Steal the Slush Fund. Mencuri dana gelap. Terus ada selanjutnya Decipher the Code, menguraikan kode. Terus ada Infiltrate the Core of the Global Company, menyusup ke inti perusahaan global. Identify the Fortress Weak Point, mengidentifikasi titik lemah sebuah benteng. Terus ada Break the Password, yang membobol kata sandi. Selanjutnya ada Spread the Information that benefits our side.
Ribet banget ya, menyebarkan informasi yang menguntungkan pihak kita. Terus ini ada nggak begitu jelas karena ketutup gitu guys ya. Ini ada the fugitive, apa ini, si buronan yang artinya ya. Terus ada clear out the snipers. Oh, membersihkan penembak jitu. Wah, seru nih kalau misalkan dijadiin episode ya. Terus ada recruit a collaborator, merekrut kolaborator. Terus selanjutnya ada accomplish double intelligence, mencapai intelijen ganda apa lagi. Terus ada expose the traitor. Nah, mengungkap siapa sang pengkhianat. Selanjutnya ada develop the nanomachine ya, mengembangkan nanomachine. Terus ada intercept the transmission, mencegah transmisi. Terus ini ada yang nggak begitu jelas juga. Yang lanjutnya itu the surveillance camera footage ya, rekaman kamera pengawasan ya, mungkin menundukkan atau mungkin meretas rekaman kamera pengawasan ya. Terus selanjutnya ada analyze the recording, terakhir ya, menganalisis rekaman. Nah, bahkan yang paling terbaru nih guys ya, unmask the enemy nggak ada kan di sini ya, nggak tertulis di sini, nggak terdaftar di sini. Mungkin aja dalam rangka menghindari spoiler. Yang menarik itu setelah Anda bacain tadi, tentunya ada di bagian expose the traitor ya. Ini jadi memunculkan dua kandidat mengenai siapa yang bakalan jadi pengkhianatnya. Ada Lord Tree dan juga ada Minami. Yes, lagi-lagi Minami pasca kejadian lepas kalung di episode kemarin ya. Kalau Lord Tree, ya dia itu bakalan jadi traitor yang memata-matai kode dong kalau begitu ya. Kalau Minami, ya berarti dia itu traitor yang bekerja atas nama kode untuk memata-matai kakaknya. Begitulah kira-kira ya kalau misalkan dua kandidat itu kita breakdown lagi. Nah, Baku masih di posisi yang sama ya, duduk di bangku panjang dan diperlihatkan wujudnya itu berubah menjadi Zetsu Physicam Impact. Lalu setelah itu title logo Kamarada Zetsu pun muncul. Setelah title logo, kita itu bisa melihat 5 karakter utama di Zetsu yang sedang berjalan-jalan dengan ceria, mengenakan outfit yang sangat santai yang mereka itu tidak pernah kenakan sejauh cerita Zetsu itu berjalan. Coba, kalian pernah lihat nggak Fujimi pakai baju sesantai itu? Nasuka juga pakai hot pants kayak gitu, kagak pernah kan kalian lihat ya? Lihatnya itu kayak orang pakai baju kantoran mulu gitu ya. Ada Nemu juga di situ, di mana semua karakter di sini kecuali Baku belum pernah sekalipun bertemu dengan versi Nemu yang asli di dunia nyata. Ya kan? Cuman lihatnya itu sebatas dia itu ada di dunia mimpi waktu itu lewat si Zetsu Phone ya. Nah, terlihat mereka itu berjalan-jalan santai sambil bersenda gurau lah dengan latar belakang persimpangan Shibuya di Tokyo. Karena kejadian ini tidak pernah kita lihat, apakah ini adalah kedamaian yang diharapkan terjadi di akhir cerita Zetsu. Jadi bayangan ending kalau mau dibuat sedamai dan seadem mungkin ya kayak begini nih. Bisa aja diliatin duluan lewat Baku yang bermimpi seperti itu. Membicarakan teknisnya sedikit di belakang layar ya, mereka ini nggak syuting beneran di persimpangan Shibuya, tapi pakai teknologi LED screen di belakang kayak King Ouja waktu itu ya, dimana kan mereka itu di belakang layarnya yang ada LED-nya itu menampilkan pemandangan persimpangan Shibuya. Nah, kelihatan banget kok itu ya. Nah, alhamdulillah Baku lagi wudhu coy. Ya ini kegiatan biasa lah dari orang-orang sehabis bangun tidur ya, sikat gigi, cuci muka, membersihkan diri sebelum memulai aktivitasnya sehari-hari ya. Terlihat Baku itu dengan HP-nya yang lagi dicas mematikan alarm yang dia pasang, di mana alarmnya dia itu set jam 7 pagi agar dia itu bisa bangun lewat panggilan alarm di HP-nya ini. Kenapa jam 7? Ya karena Zetsu sendiri rider ke-7 di era Reiwa, Baku sendiri juga kan kode number 7 ya, dan banyak hal lainnya juga mengenai angka 7 di seri Kamen Rider Zetsu ini. Setelah mencuci muka dan matiin alarm, kok Bakunya tidur lagi di sini. Nah, ini detail kecil nih. Kalau kalian perhatikan dari scene saat kelima karakter Zetsu itu berjalan-jalan santai di persimpangan Shibuya, mereka itu jalannya mundur. Jadi videonya itu kayak di rewind gitu guys ya. Jadi saat Baku cuci muka, itu juga mundur terlihat dari gerakan airnya yang malah ke atas dan bukan jatuh. Sama juga saat dia matiin alarm guys ya, dan kayak baru ganti baju juga setelah membuka lemarinya yang ada akses ke Zetsu Room. Nah, kenapa scene yang harusnya sederhana ini tuh dibuat mundur seperti ini? Ya sesuai dengan judul lagunya, yaitu playback, alias memutar ulang kembali. Jadi mungkin soal kata Ane tadi ya bisa aja benar, di mana Baku itu lagi bermimpi indah dengan mimpi kedamaian bersama 4 karakter lainnya di persimpangan Shibuya. Nah, ini tuh scene yang ada di mimpinya dia guys ya. Soalnya ada bagian setelah itu Baku itu bangunnya cukup terkejut gitu. Ini scene yang Anda cukup suka di opening ini, dimana ketika Baku menyentuh kasurnya dan tertidur, kita itu diperlihatkan dengan sisi lainnya, dimana pembatasnya itu ya si kasurnya itu, dimana Baku itu langsung berubah menjadi kode number 7 di dunia mimpi. Jadi itu kasurnya kayak pembatas antara dunia nyata dan juga dunia mimpi. Ini penerapan yang udah nggak aneh lah di Zetsu ya, dimana untuk melanjutkan misinya, Baku itu emang harus tidur
Dan soal kasur ini juga penting guys ya. Waktu itu Ana sampai jabarkan panjang di pembahasan episode ketiga. Dan Ana masih sangat ingat. Jadi orang tidur itu kan identiknya dengan kasur ya. Emang secara harfiah orang itu bisa tidur di mana aja. Tapi kalau dilihat-lihat, kasur sendiri ini tuh seperti kayak jangkar utamanya si baku. Jadi menjadi tempat dan juga sarana dia itu masuk dan keluar dari mimpi. Begitu ya. Lanjut, setelah baku itu menjadi kode number 7, yang berarti dia itu sudah ada di dunia mimpi ini setnya ya. Dia masuk ke dunia mimpi. Dia itu lanjut guys ya. Bermimpi masih bersama dengan 4 karakter utama Zetsu lainnya, tapi dengan vibes yang sudah jauh berbeda. Dan masih sama di persimpangan Shibuya guys ya. Sekitaran persimpangan Shibuyanya sudah menjadi merah, mungkin akibat sinar dari bulan merah juga yang menandakan udah di dunia mimpi ya. Dan ketika dia melihat ke belakang, Fujimi, Nemu, Nasuka, dan Minami seperti diselimuti dengan bayangan hitam gitu. Lalu kameranya menjauh, orang-orang yang berada di sini juga diselimuti oleh bayangan hitam yang sangat pekat hingga menutupi tubuh mereka semua. Jelas ini maksud dan juga tanda bahaya. Entah orang-orang ini tuh nanti akan bermimpi buruk dan nanti itu menjadi tugas baku ya untuk menyelamatkan mereka semua. Tentu akan ada skala yang lebih besar dan mencakup lebih banyak manusia yang terdampak jika nanti ceritanya itu sudah menyentuh akhir-akhir saga. Ya, gak mungkin konfliknya kan cuma sekitaran situ doang ya. Nah, digambarkannya lewat bagian ini. Dari orang-orang terdekat baku lalu lanjut meluas sampai ke banyak orang. Memang soal kupu-kupu ungu yang disebarkan oleh Nox dengan tujuan menabur benih agar orang-orang itu bisa menciptakan nightmare dari mimpi buruk mereka itu ya nggak terjadi ya. Karena penerapan skalanya di sini sama, makanya Ana jelasin lagi soal ini. Nah, berarti nanti kita itu tinggal tunggu lagi. Teori baru apa lagi nih? Ancaman apa yang skalanya itu bisa sampai berdampak ke banyak orang? Kalau yang pertama itu kan yang Nox itu menyebarkan kupu-kupu ungu sekali lagi. Nah, nanti untuk konflik barunya lagi apa? Kita nantikan aja ya. Lanjut, ada Komandan Zero dengan sosok aslinya yang diperankan oleh Jay Kabira muncul di opening ini. Kita lihat juga ada logo dari organisasi kode ya, dan di sela-sela lubang logo ini memperlihatkan Komandan Zero yang sedang berjalan. Dan belakangnya itu ada pesawat-pesawat karena emang di markas kode sendiri kan terdapat pangkalan bandara gitu kan, dimana The Lady juga matinya di sini ya. Di lubang kecil yang ada di kanan, kita itu bisa melihat The Lady yang adalah mantan agennya kode dengan nama kode number 2 berjalan ke arah yang berlawanan. Nah, untuk scene yang selanjutnya sama kayak tadi, cuman Komandan Zero berjalannya itu ke arah kanan nih. Dan di lubang kirinya kita itu bisa melihat Nox aka Odaka Kensei yang sedang berjalan juga ke arah berlawanan. Nah, bedanya sama The Lady, Nox yang jalan ini tuh diperlihatkan dengan 2 outfit. Jadi outfit dia saat di dunia mimpi yang pakai kemeja putih itu guys ya. Terus outfit serba hitam dia yang sering dikenakannya di dunia nyata. Nah, ini maksudnya apa? Kemungkinan menunjukkan pembagian itu menjadi 3 faksi utama di cerita Zetsu. Jadi ada kubunya The Lady, ada Kode, dan juga ada Baku. Loh, kok Baku? Nah, soalnya Nox itu udah hampir pasti bergabung dengan kubunya Baku. Nah, ini kan yang pengen kalian lihat guys. Bagian yang paling banyak diomongin dan paling rame di opening kedua ini. Kode number 3 aka Lord 3 menjulurkan lidah melet-melet sambil menodongkan pistol ke depan. Pistol yang digunakan sama dengan yang ia pakai untuk menembak Baku mati waktu itu ya di prekognitif ya. Jadi semacam handgun dengan suppressor kayak gitu guys. Zero terlihat masih jalan di depannya dia. Nah, ini tuh bukan Lord 3 yang mau nembak si Zero dari belakang sebagai tanda pengkhianatan guys ya. Yang Anda lihat ya seperti itu. Soalnya kan posisi si 3 itu kan ada di samping si Zero ya, samping belakang ya, bukan tepat di belakang kepala guys. Bagian ini cuma ngasih suatu tanda aja dengan diprediksi akan semakin terlibatnya 3 di saga terbaru Zetsu. Ada kemungkinan akan ada new personality unlock nih. Sejauh ini kita melihat si Tri kan dia itu ya dingin, angkuh, keras juga, dan ada kemungkinan akan muncul kegilaan dari dirinya di titik tertentu untuk menaikkan intensitas sekaligus ngasih nuansa yang fresh. Jadi kayak Dan Kuroto lah guys ya, yang dari kalem-kalem di awal cerita X8 tiba-tiba sengklek abis ya. Jadi beda gitu sama Sik yang dari awal muncul kan ya emang udah gila guys ya. Nah, ini wajib dinanti sih. Dan Anda jamin si Tri ini bakalan makin jadi favorit orang-orang. Nah, mata siapa nih? Ayo kita bahas juga di sini adik-adik. Gak cuma di opening kedua aja, tapi bagian mata ini juga ada di opening ke-1 yang Vision ya. Jadi visual ini menampilkan sepasang mata wanita terlihatnya ya, dengan pupil vertikal layaknya reptil atau kucing. Jadi di sini dia itu bersinar dengan warna merah membara di tengah kegelapan total. Karena aksi Minami yang melepas kalung kucing kemarin nambah kandidat dan jadi banyak yang memprediksi kalau ini adalah mata Minami Yorozu. Jadi sampai ada yang nyocokin juga dong si asimetrisnya sama mata Minami di serialnya ya. Sama di bagian openingnya ini. Nah,
Kalau kita breakdown soal Minami doang, akan cukup banyak di sini ya. Pertama, soal mata yang seperti kayak mengawasi dalam kegelapan total, bisa mereferensikan Minami yang selalu mengawasi, ada juga mengamati si Baku ya. Diduga Minami adalah seorang agent juga yang berasal dari kode. Dan kedua, di spin-off agent Minami, ada nightmare kucing di mana nightmare tersebut adalah nightmare-nya Minami. Lagi-lagi kucing kan ya. Dan ketiga, beredar rumor cukup kencang akhir-akhir ini kalau bakalan ada rider wanita yang bertemakan kucing dan diduga usernya lagi-lagi Minami ya. Soal ini udah Ana sampaikan di bahas-bahas terbaru dan kemungkinan lainnya mungkin aja ini tuh matanya Nemu guys ya, mengikuti formula khas seri Christopher Yuya yang heroinnya itu selalu dihadirkan ke kita tidak pernah normal atau manusia biasa ya. Selalu spesial, ada yang Baxter lah, ada yang AI atau robot si Izu, ada yang Dewi Pencipta Sumuri, dan sekarang ya replika Nightmare ya. Kalau The Lady rasanya mata ini ya udah nggak mungkin sih ya. Kita itu udah tahu tujuan akhir The Lady setelah dikuak abis-abisan di akhir saga pertama kemarin. Jadi ngapain juga kan kalau masih mau dibikin misterius lagi ya. Scene selanjutnya terlihat ada Nox yang sedang berada di dunia mimpi dan sedang melangkah maju ke depan. Nah, ketika dia melangkah, terlihat ada sosok siluet monster atau nightmare yang terlihat cukup kuat dan juga menyeramkan karena di sekujur tubuhnya diperlihatkan dia itu mempunyai banyak duri. Sepertinya kuat nih nightmare-nya ya. Spekulasi Ana sih ini akan jadi saga berikutnya untuk Nox dan juga jadi proses terciptanya final form untuk Kamen Rider Nox. Nah, udah pasti dong nanti Nox itu bakalan dapat power up ya nantinya. Udah pasti, nggak mungkin cuma mentok di situ aja. Dan apakah nightmare ini yang akan jadi sarananya? Jadi layaknya Baku yang mendapatkan form Catastrom yang berasal dari si Katastrofi Gore Nightmare ya. Jadi ada lagi nih Nox setelah si Shadow Nightmare di awal-awal ceritanya dia. Jadi secara simple dan juga bahasa bocilnya, ini adalah Nightmare buat final form Nox. Udah begitu aja. Setelah Nox melewati dan menabrak bayangan Nightmare ini, dirinya itu berubah menjadi Kamen Rider Nox ya. Nggak jadi final formnya, tapi basic form aja. Mungkin ketika dia itu udah resmi nih beneran dapat final form, bagian opening yang ini bisa diupdate biar penggambarannya lebih dapet. Jadi bukan berubah jadi basic form, tapi jadi final form. Jadi seakan Nox ini tuh berhasil menaklukkan Nightmare ini dan juga menaklukkan masa lalunya lewat mimpi buruk di dalam pikirannya sendiri. Kalau kalian lihat tempatnya itu mirip saat Nox terakhir kali menjadi agent kode dan juga diabaikan permintaan tolongnya ke Komandan Zero di gang-gang sempit kayak begini kan. Nah, ini juga bisa nyambung guys ya sama maksud Ana tadi, yaitu soal menaklukkan masa lalunya, dimana ini kan menjadi tempat saat dia itu dikhianati oleh kode. Yang berikutnya sangat terlihat ini tuh lagi ada di dunia nyata, soalnya Baku itu lagi mengenakan outfitnya sehari-hari ya, dimana dia itu lagi kayak mengejar impact Capsem yang terlempar dan muncul garis-garis merah seperti Henshin sequence dari si Physicam Impact. Terlihat Capsemnya itu masuk lewat sebuah kaca dan ditangkap oleh Baku juga, tapi dia yang versi kode number 7 ya. Jadi dia itu memakaikan Capsemnya ke Zetsu Driver dan 7 itu berubah menjadi Zetsu Physicam Impact. Dengan posisi dia itu yang sambil memukul gitu. Ya udah sih, bagian ini begitu aja guys ya. Selanjutnya, scene yang sangat menarik ya, karena scene ini tuh diperlihatkan saat lagunya itu sudah masuk ke bagian refnya. Harus nempatin scene yang epic dong, karena udah masuk ref ya. Jadi terlihat Kamen Rider Z lagi menerobos lewat sebuah gedung tinggi gitu, hingga gedungnya hancur. Lebih tepatnya, ini bukan karena perbuatan Baku atau Zetsu ya, tapi karena seekor Nightmare besar yang masih berbentuk bayangan yang sedang mengejar dan juga melawan Baku. Dia itu ngejar Baku sampai gedungnya hancur seperti ini. Kita belum tahu ini sosok Nightmare apa, apakah memang benar nanti bakalan ada Nightmare dengan ukuran raksasa seperti ini, atau ini tuh cuman ditempatkan dalam rangka kebutuhan opening aja guys ya. Jadi ngasih kesan visual aja gitu, kalau lawan dari Zetsu dari awal cerita itu ya emang para Nightmare ya. Zetsu yang lagi lari-lari terlihat mau ditangkap nih sama tangan Nightmare yang tentunya masih berbentuk asap bayangan yang begitu besar ini. Masih sama melawan Nightmare besar berbentuk bayangan ini yang setnya itu ada di tengah kota dengan banyak gedung ya. Jadi kota itu semakin porak-poranda karena yang dihadapi sama Zetsu ya Nightmare yang benar-benar besar seperti ini. Jadi pertarungan di opening ini juga sekalian disuguhi dengan pergantian form Baku ke form-form basic lainnya seperti kayak Technolom Stream yang membuat dia itu bisa terbang karena emang kekuatan utamanya itu ada di elemen angin kan ya. Terus lanjut juga ke Esprim Recovery di mana Baku itu menempel di sebuah kaca gedung jadi kayak ala-ala Spider-Man ya, tapi sambil membuat gedung yang sudah hancur ini tuh kembali lagi seperti sedia kala karena memang itulah kemampuan dari si Esprim Recovery. Jadi gedungnya hancur, dipegang sama Esprim Recovery, pulih lagi ya.
Terus nggak pakai lama, kita juga diperlihatkan dengan bagian tangan saja dari variasi basic form Zetsu yang terakhir, yaitu Paradigm Wonder. Dimana kemampuannya itu kan bisa menyusutkan tubuh sekecil mungkin dan bisa juga membuat badannya menjadi sebesar raksasa layaknya Ultraman. Nah, baru berimbang nih kan ya sama si Nightmare raksasa tadi. Tapi ketika dipukul, Nightmare itu menghilang dan membuat kota itu semakin hancur karena pukulan dari Zetsu Paradigm Wonder yang sudah menjadi raksasa ini. Selanjutnya, kita itu bisa melihat ada Nightmare yang berasal dari alam bawah sadar Baku, yaitu Catastrophe Gore Nightmare. Dia itu nongol juga di opening ini guys ya. Emang di sini nggak diliatin jelas ya bentuknya, tapi ya langsung ketebak lah dari bentuk matanya yang udah jadi ciri khas. Buat Nightmare satu ini, pendapatannya itu nggak bakalan berhenti sampai di sini aja, jadi tonton terus breakdown openingnya ya. Bagian selanjutnya, ini momen yang sama yang sempat terjadi di episode 27 kemarin, tepatnya di penjara atau Fight Club Nightmare. Jadi saat Sick, user dari Kamen Rider Dawn itu menembak dua kerangkengnya yang berisikan Nightmare untuk diadu atau disabung satu sama lain. Jadi di bawah kerangkengnya terlihat tuh sebelum kerangkengnya jatuh ada cap merah yang cukup mencolok. Nah itu apa guys ya? Apakah logo Nightmare itu? Masih di penjara Nightmare ini, kita itu bisa melihat sosok Sick dengan outfit jubah tidurnya dan juga rambut putihnya yang mencolok itu ya sedang tersenyum ya. Dimana Sicknya itu ya dibikin blur guys ya, nggak terlalu jelas di sini dan kita itu lebih fokus diperlihatkan sama besi ya di sebuah jeruji yang sudah diperkarat dan juga terdapat rantai di situ. Memang Sick itu udah full debut kemarin guys ya, tapi asal muasalnya dengan jelas itu masih sangat misterius. Deskripsi official ditulis dia itu kan seorang tahanan yang dikurung selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Dan kalau udah pada nonton episode 27 pasti udah pada tahu ya kalau sosok Sick ini sangat bersinggungan dengan proyek Code Somnia dari Code. Nah mungkin dijelasinnya itu di episode 28. Ana syuting breakdown opening ini setelah episode 27 dan juga sebelum episode 28. Jadi bagi yang nonton video breakdown opening kedua ini di kondisi udah nonton episode 28 dan bahkan udah lebih lagi, Ana mohon pengertiannya aja ya. Lalu Sick itu berubah menjadi Kamen Rider Dawn ya dengan breakdown daunnya dan terlihat besi berkarat tadi ya berubah bentuk juga menjadi bentuk besi naga. Nah ini sesuai dengan tema hewan yang ada di Punish Capsem yang dipakai oleh Dawn, yaitu naga, bukan kelabang guys ya. Kembali lagi ke pertarungan Zetsu melawan Nightmare level Kaiju tadi ya. Kali ini Zetsu itu sudah berubah menjadi Zetsu Catastrom dan sedang melakukan Rider Kick-nya bernama Catastrom Crusher. Ternyata ada Kamen Rider Nox juga ya yang sama seperti Baku sedang melawan Nightmare raksasa ini. Bagian ini agak bikin anak ngakak sih guys ya. Soalnya Rider Kick Zetsu Catastrom berasa nyasar tuh di belakang si Nox ya. Jadi kayak kasarnya lu Rider Kick apaan sih? Ya bagian ini tuh mengindikasi kerjasama yang akan terjalin ya antara Zetsu sama Nox nanti ya dalam waktu dekat. Jadi cukup happy dan menikmati Ana juga sampai mereka itu benar-benar kerjasama nantinya karena prosesnya itu ya begitu panjang lewat berbagai macam pemahaman juga ya. Bahkan harus diawali juga dengan prekognitif dulu. Bosan kan pasti kalian lihat primary dan juga second rider yang langsung team up-nya itu cepet guys ya. Nah ini bahkan udah 27 episode aja belum kerja sama ya, belum benar-benar kerja sama loh ya. Ini ngasih sentuhan lebih dewasa lah dan setiap karakter itu punya pendirian dan juga kompleksitas masing-masing. Yang Ana harapkan pas bahas Terebikun diperlihatkan di sini dong. Jadi ada Nox ya dengan form gun shadow-nya. Tapi di tangan kirinya dia juga memegang Breakcam Buster mode launcher yang membuat Kamen Rider Nox itu seperti menggunakan dual gun. Nah ternyata bisa-bisa aja tuh. Walaupun dua jenis senjata yang lagi di-equip sama dia itu bukan jenis handgun, tapi senjata besar yang tentunya ya berat ya. Nah masih sama, dia itu lagi nembak Nightmare raksasa yang masih berbentuk bayangan itu. Berikutnya, sosok apa lagi ini ya? Apakah masih Nightmare guys ya? Atau sosok lain lagi yang udah lebih level up nih? Sudah jelas kelima sosok ini adalah monster-monster yang nanti harus dihadapi sama Nox ataupun Baku. Kalau sudah dimunculkan di opening seperti ini, walau masih siluet, tentu sosok ini tuh nggak main-main dan bakalan cukup penting. Pokoknya udah kelihatan banget ini tuh sosok antagonis berbentuk monster atau Nightmare ya. Entah mereka itu beraksinya sendiri-sendiri secara individu atau mereka itu bikin tim ala-ala Power Ranger yang isinya 5 monster kuat kayak begini. Berikutnya, salah satu visual yang gila di opening kedua ini guys ya, cakepnya kebangetan. The Lady yang lagi berpose mengeluarkan banyak kupu-kupu ungu dari punggungnya, di mana kupu-kupu ungunya yang keluar membentuk lagi sayap kupu-kupu ungu besar yang seakan ini tuh jadi kayak sayapnya The Lady nih.
Kalau Minami banyak diperlihatkan kalau hewannya itu kucing ya, kalau The Lady identiknya itu sama kupu-kupu. Kita tahu di kediamannya dia juga punya taman bunga di mana itu kan menjadi tempat yang seakan menjadi circle kehidupan para nightmare nih ya. Jadi mereka itu tercipta di situ dan saat hancur atau dikalahkan oleh Zetsu, kupu-kupu ungu yang keluar dari tubuh sang pemilik mimpi juga kembali laginya kan ke tempat The Lady ini. Bener kan? Kupu-kupu dan juga mimpi yang jadi tema utama Zetsu ya memang punya korelasi yang sangat kuat ya. Nah, kalau kalian lihat lagi lebih detail setelah sosok 5 monster lewat siluet tadi diperlihatkan, scene-nya kan berpindah ke The Lady yang ini. Nah, ini tuh seakan memunculkan teori kalau kemunculan 5 monster atau 5 nightmare tadi adalah bagian rencana dari The Lady. Apakah benar? Kita tunggu saja ya. Selanjutnya, Nemu versi dunia nyata yang sedang tertidur di kediaman The Lady tiba-tiba seperti mau dicengkeram nih oleh The Lady. Ini bukan The Lady-nya jahat guys ya, tapi scene ini ada untuk memperlihatkan obsesi The Lady sebagai ibu dari Nemu, di mana Nemu kan ya terlahirnya itu tidak wajar dan merupakan replika nightmare. Semua yang dilakukan The Lady, apalagi di akhir saga pertama itu kan bentuk tindakan dia untuk melindungi Nemu dengan cara ya menghancurkan kode. Pas Nemu baru terbangun juga kan wajahnya itu dicengkram sama The Lady kan semukaun gitu. Jadi sebelum dikasih tahu juga fakta-fakta mengenai Nemu seterusnya ya. Masih bagian Nemu dan juga The Lady. Nemu versi dunia nyata masih di kediaman The Lady dan sedang tertidur di pangkuan seseorang, tapi sosoknya itu digambarkan dengan bentuk bayangan. Jadi ya mirip sama Baku tadi guys ya, ngelawan nightmare tapi bentuknya itu bayangan. Nah, kalian pasti heran, loh kok nggak ada di pangkuan The Lady aja ini? Kan The Lady itu ibunya. Kalau tebakan Anda begini guys ya, kan mendengar cerita soal asal-usul Nemu, banyak juga kan yang bertanya, kalau ibunya Nemu itu The Lady, bapaknya siapa? Secara teknis nggak ada harusnya, karena Nemu itu terlahirnya spesial dari mimpi buruk dan juga serangan nightmare di mimpi buruknya The Lady. Secara kasar, bapaknya Nemu itu nightmare yang memberikan serangannya ke The Lady. Jadi si The Lady kayak dibuahi di dunia mimpi. Dan terjadilah sesuatu yang berdampak juga di dunia nyata, yaitu Nemunya langsung terlahir guys. Apakah sosok nightmare yang menyerang The Lady di mimpinya itu bakalan muncul juga di kemudian hari? Nah, pasti penasaran kan nightmare itu siapa guys? Jadi kita tunggu aja ya. Jadi scene ini tuh kayak ngasih gambaran aja Nemu yang sedang tertidur di pangkuan bapaknya dalam tanda kutip ya. Semoga dimengerti guys. Lanjut, kali ini Baku dengan form Zetsu Physicam Impact sedang bertarung melawan nightmare dari alam bawah sadarnya, yaitu Catastrophe Gore Nightmare ya. Jadi ada lagi nih. Keduanya berlari di sebuah gedung dan ketika bertemu mereka itu langsung beradu tinju sampai-sampai gedung yang jadi pijakan mereka itu hancur. Nah, ini bagian yang sama yang terjadi saat Baku itu mendapatkan 2 Mea Capsem ya. Kan di alam bawah sadarnya dia itu beradu tinju sama si Catastrophe Gore Nightmare juga, tapi bedanya waktu itu ya di episode dia itu pakai human form dan dengan bantuan Impact Capsem di kepalan tinjunya. Tadi Catastrophe Gore Nightmare ada. Nah, sekarang muncul lagi juga. Apakah Catastrophe Gore Nightmare itu masih punya peran nih dalam rangka menghasilkan kekuatan-kekuatan tambahan lainnya untuk Baku, terutama untuk Zetsu ya. Kalian jangan terpaku sama 2 Mea Capsem aja di sini, tapi sumber kekuatan Zetsu itu sedari awal memang berasal dari Catastrophe Gore Nightmare. Jadi jangan teralihkan gara-gara namanya nih Katastrofi, jadi ingatnya itu sama Katastrom doang nih. Nah, apakah nanti saat Zetsu Oldorm itu muncul juga ya bakalan ada andil juga nih dari si Catastrophe Gore Nightmare ya. Terus nanti final formnya apa dong? Apakah tetap Katastrofi juga? Ya jujur Ana juga belum tahu guys ya. Tapi melihat di opening ini Catastrophe Gore Nightmare muncul cukup banyak yang mengindikasikan kalau Nightmare 1 ini tuh bakalan masih memiliki peran gitu. Bagian yang paling indah dan juga paling menarik mata di opening kedua ini katanya ini Nemu terlihat sedang menari ya, dan ketika dia itu menari outfitnya itu berganti-ganti dan kalian lihat kan di sekelilingnya terdapat banyak cermin ya. Di pantulan cerminnya tentu ada pantulan dari Nemu juga yang lagi menari ini dengan outfit yang diperlihatkan berbeda-beda dari masing-masing pantulan cermin. Tentu Nemu yang menari sih ya cuman untuk ngasih keindahan visual opening aja ya kalau Anda lihat ya. Tapi kalau dia yang berganti-ganti outfit ya jelas ya menyesuaikan tema dari sang pemilik mimpi. Dan juga Nemu sendiri ya tujuannya kan juga berusaha semaksimal mungkin mengabulkan keinginan dari sang pemilik mimpi. Berbeda peran ya berbeda outfit juga ya, tergantung tema mimpi dari pemilik mimpi. Terus ini ada scene Zetsu Physicam Impact yang lagi berdiri, sempat ada di opening ke-1 juga, cuman di sini tuh kayak di-recreate lagi ya, terutama bagian belakangnya yang dibikin berbeda. Kalau di opening pertama jelas-jelas ya bagian belakangnya itu memperlihatkan bundaran HI yang ada di Jakarta, men. Itu beneran ya, ada Indonesia coy.
Jadi mau di-generate AI ya juga sangat jelas juga kalau waktu di opening pertama yaitu Bundaran HI guys ya. Kali ini di opening kedua juga masih sama Bundaran HI juga. Tapi di sini tuh lewat sebuah kaca yang agak acak bentuk dan juga pantulannya ya. Kalau kemarin kan jelas banget ya, soalnya kan kayak cuman layar doang. Walaupun agak acak gini pantulannya, tapi yang Anda lihat ya jelas itu tuh masih di Bundaran HI ya. Zetsu-nya menurut Anda keren banget sih di sini ya. Ramping, visornya nyala dan kayak ada asap hijaunya gitu. Lanjut ada banyak tangan dan juga kupu-kupu ungu yang terlihat sedang kayak mau menggapai sesuatu nih. Pas bagian ini ngezoom, terlihat ada Baku versi dunia mimpi ya guys ya. Atau kode number 7 yang lagi berpose seperti patung-patung yang suka ada di depan pintu hati pemilik mimpi. Yang kayak begini guys. Nah, dan terlihat setelahnya Baku itu berubah menjadi patung pintu ini. Nah, emang masih too early ya untuk berteori soal ini. Tapi bisa aja ini tuh menjadi salah satu konklusi untuk cerita Zetsu nantinya ketika tamat. Mungkin. Apakah di akhir serial Baku itu akan mati dengan cara berkorban menyegel dirinya seperti ini guys. Jadi ya ini tentu untuk melindungi orang-orang dan juga manusia dari mimpi buruk. Jadi agar tidak ada lagi yang bermimpi buruk lah. Ya kalau misalkan seperti itu nanti pasti ya jadi bittersweet ending ya. Tapi kalau dilihat-lihat ini tuh mirip sama protagonis Persona 3 si Yuki Makoto yang membantu untuk menyegel bos terakhirnya ya. Berikutnya ada Mbak Nasuka dan juga Fujimi yang saling menopang satu sama lain. Terlihat mereka itu kayak baru keluar dari sebuah fasilitas yang meledak untuk memberikan kesan epik ya. Entah ini akan terjadi ceritanya atau tidak ya, dimana memperlihatkan Black Case yang semakin menjadi-jadi. Karena kejadian yang terjadi di dunia mimpi ya terjadi juga di dunia nyata ya. Karena kalau udah ngomongin dua orang ini dari divisi kasus aneh ya dari kepolisian, pendekatannya ya tentu lebih ke dunia nyata dengan nama Black Case-nya kan ya. Atau ini tuh hanya untuk kebutuhan opening aja gitu. Lalu lanjut, kali ini layar itu terbagi secara horizontal menjadi dua bagian. Memperlihatkan kaki seseorang yang sedang menginjak suatu kubangan ya. Di mana di kubangan tersebut terdapat pantulan bulan merah cekung yang menandakan keberadaan di dunia mimpi. Nah, di bagian atas dulu nih, terlihat ini adalah Nox ya yang menginjak kubangan ini pertama ya. Lalu kakinya itu berganti menjadi kaki Baku versi dunia nyata. Soalnya si Baku kan suka pakai sepatu coklat itu guys ya. Nah, ini bukan kode number 7 guys ya, tapi Baku beneran, Baku dunia nyata. Apakah artinya, apakah mulai terjadi lagi nih realitas antara dunia mimpi dan juga dunia nyata yang mulai bercampur. Dan untuk di bawah, kali ini tuh bukan kubangan, tapi kameranya itu ditaruh di bawah ya, sehingga mengarah ke atas dan dapat memperlihatkan bulan merah cekungnya secara langsung. Dan ada sosok yang lewat juga. Tapi pas Anda lihat terus-terusan, ini kayak bukan Nox, bukan Baku juga guys. Kayak agak asing gitu. Coba kalian lihat lagi bagian ini. Atau bagian perpindahannya itu disamain kayak layar di atas. Tadi kan Nox itu ganti jadi Baku. Nah, bawahnya itu pergantian juga, tapi dari Baku ke Nox. Ya gitulah kira-kira ya. Ngomongin Bundaran HI, ada lagi di sini ya, dimana kali ini tuh layarnya dibagi 9 dan terlihat scene Bundaran HI yang benar-benar ada di opening pertama ada di bagian tengah. Sedangkan di sekelilingnya ya, kita itu bisa melihat Zetsu yang lagi menaiki motornya, si Zero Rider itu sedang beraksi di sebuah terowongan jalan, dimana scene motor ini juga kan jelas ada juga di opening pertama yang Vision ya. Ini tuh emang scene juga yang terjadi di episode kedua saat Zetsu itu mengejar bom Nightmare. Yang berikutnya cukup unik guys ya, dimana bulan merah yang jauh keberadaannya dari Baku diambil sama dia lalu dimakan layaknya permen. Pasti banyak yang berkomentar loh, kok tiba-tiba jadi gabu kan? Nah ini tuh kayak yang banyak orang lakukan lah kalau mereka itu lagi liburan, foto ada matahari di belakangnya, dimana mereka itu suka bikin gerakan tangan seolah-olah matahari atau bulan itu ya ada di genggaman tangan mereka lalu difoto ya. Nah kalau ini bulan merahnya beneran diambil sama Baku lalu dilahap. Ini sih simple aja guys ya. Balik lagi ke awal-awal saat Zetsu itu belum tayang dan baru di-announce karakter-karakter utamanya. Dimana Anda juga sampai breakdown kan arti nama dari Baku Yorozu itu apa. Baku kan artinya pelahap mimpi buruk. Sesuai kan sama yang Baku lakukan di serial. Dia itu mengalahkan Nightmare dari mimpi buruk orang-orang dengan kemampuan lucid dream dan juga dengan kekuatan Zetsunya dia. Bulan merah kan artinya di dunia mimpi. Identik sama konflik-konflik yang banyak terjadi di sana. Ya ini tuh sesimpel Baku yang melahap dan juga membereskan masalah-masalah tersebut terkait Nightmare. Apalagi, simple kan? Scene ditutup, dimana kita itu kembali lagi ke Zetsu Room dan terlihat Baku itu sedang sedikit berpose ya. Dengan kita itu yang diperlihatkan dengan kapsem-kapsem yang dipunya oleh Baku sejauh ini. DX yang udah dia punya sejauh ini ya. Sampai 2 Mea guys ya. Apakah sampai final form nanti bakalan nambah lagi? Ya mungkin aja. Itu dia scene-scene di opening yang sudah Ana breakdown semaksimal mungkin ya. Bener-bener lengkap banget breakdownnya.
Dan setiap scene yang Ana breakdown dan berikan pendapat atau prediksi ya berdasarkan tangkapan Ana yang sudah menonton dan juga membahas Zetsu sejauh ini. Tuh kan, gak ogah-ogahan Ana bahasnya. Sekali udah dibahas, sekali udah di breakdown, lihat seniat ini guys ya. Jadi ini memang seri Kamen Rider Reiwa yang cukup rumit ya, sampai harus sepanjang ini Ana juga bahasnya. Nah, belum puas? Nih, langsung aja kita quick breakdown mengenai liriknya. Perlu kalian tahu ya, kalau lagu Playback ini tercipta lewat kombinasi 3 orang yang luar biasa. Pertama ada Mas Yuta ya, jadi member K-pop group NCT yang menyanyikan lagu ini. Jadi salah satu personil bermarga Jepang yang aura J-pop dan rockernya itu kenceng banget guys. Anda sempat lihat dia itu collab sama Hyde Laruko. Gokil ya. Dan kedua ada Mas Hyung dari Back On ya, atau nama lainnya itu Kenji, suaminya Kodakumi. Dan juga Back On kan sudah banyak sekali andil di seri-seri Kamen Rider, apalagi di era Reiwa ini. Nggak cuman opening gachart aja yang luar biasa, tapi Kamen Rider juga ngandelin dia banget nih untuk insert song atau theme song sampai sekarang loh. Dimana Mas Hyung ini tuh jadi komposer dan juga ngatur aransemennya. Dan nama terakhir ada Mbak Soko Fujibayashi yang membuat liriknya sehingga bermakna banget lagu ini ya. Oke, ini dia lirik dari Playback yang langsung aja kita breakdown ya secara cepat. Nggak terlalu sulit, nggak terlalu puitis sampai Ana itu harus cerna-cerna lagi sedalam mungkin guys ya. Jadi liriknya itu benar-benar simple dan juga straightforward. Jadi sekali lagi kita quick breakdown aja. Genjutsu to Yume no Kyokaisen. In the blur of dream and real I stay alone. Kinoto onaji yo de ye chigau seikaisen. Jadi ini tuh batasan antara realitas dan mimpi. Dalam kaburnya mimpi dan kenyataan, aku tetap sendirian. Terlihat persis seperti kemarin, tapi aku berada di garis waktu dunia yang baru. Jadi batasan antara realitas dan mimpi dalam kaburnya mimpi dan kenyataan seperti menggambarkan kebingungan realitas antara dunia mimpi dan juga dunia nyata. Seperti akhir-akhir saga pertama, di mana kita itu menangkap ya dunia nyata yang sudah menjadi dunia mimpi. Ketika Baku itu membuang personalitinya dan juga sepenuhnya menjadi kode number 7. Ternyata itu kan prekognitif ya. Aku tetap sendirian karena ya Baku sendiri kan dengan keunikan kekuatan Zetsu yang mengalami sendirian prekognitif tersebut. Tapi aku berada di garis waktu yang baru. Nah, setelah mengalami prekognitif dengan Baku yang lebih tahu nih sekarang ya, dia itu banyak mencoba mengubah agar mimpi prekognitifnya itu tidak menjadi kenyataan, sehingga sekarang cerita Zetsu itu udah mengarah ke garis waktu yang baru. Kode sampai mau melakukan kode Somnia. Kureha jadi Lord Six itu kan lebih cepat juga ya, sampai kemunculan Six aka Kamen Rider Dawn. Nah, ini udah jadi bukti kuat kalau takdir dan garis waktu sudah berubah seperti yang dibilang Baku. Terus selanjutnya ya, Dream felt too real to break, can't let go. Tenzai suru furagu, memai no you deja vu. Nah, ini artinya mimpi terasa terlalu nyata untuk dihancurkan. Tak bisa dilepaskan, begitu banyak bendera berserakan, kepalaku berputar karena deja vu. Mimpi terasa terlalu nyata untuk dihancurkan, tak bisa dilepaskan. Nah, ini karena teori di cerita Zetsu sendiri. Apa yang terjadi di dunia mimpi berdampak juga ke dunia nyata, sehingga terasa terlalu nyata yang katanya cuman mimpi ini. Kepalaku berputar karena deja vu. Nah, deja vu itu kan fenomena psikologis ya, di mana seorang itu merasa familiar atau seolah-olah pernah mengalami situasi saat ini sebelumnya. Padahal kejadian tersebut baru pertama kali terjadi. Ini karena prekognitifnya Baku. Tapi, Ana perjelas lagi nih ya, yang dialami Baku bukan deja vu, melainkan penglihatan masa depan yang emang beneran bakal terjadi. Jadi ketika dia menghadapi situasi yang sama seperti di prekognitif, rasanya tuh emang kayak deja vu. Nah, Butterflies dance in the sky, kosakusuru night and day. Kupu-kupu menari di langit, mencampur adukan siang dan malam. Siang dan malam di sini bisa aja merujuk antara dunia nyata dan juga dunia mimpi ya. Karena dunia mimpi sendiri di mana orang tertidur dan bermimpi, identiknya itu dengan malam hari. Soal mencampur adukan di sini bisa aja soal dunia nyata dan juga dunia mimpi yang udah mulai hilang nih batasannya, seperti yang sering Anda jelaskan ya. Dan soal kupu-kupu ya, emang di seri Zetsu ini tuh banyak sekali kupu-kupu yang erat kaitannya dengan mimpi. Udah masuk ke ref nih ya. Playback, but I won't replay the scene. Playback, never be the same as dream. Playback, Hyokoko Matrix. Nah, putar ulang tapi aku tak akan mengulangi kejadian itu. Putar ulang tak akan pernah sama seperti yang diimpikan. Putar ulang Matrix fiktif. Ini yang maksud Anda cukup straightforward ya. Jadi memutar kembali tapi aku tak akan mengulangi kejadian itu. Memutar kembali tak akan pernah sama seperti yang diimpikan.
Ini merujuk ke baku yang seperti mengulang kembali setelah dia itu mengalami prekognitif dan dia itu menghindari agar prekognitif itu tidak terjadi. Don't make my dream come true. Tapi aku tak akan mengulangi kejadian itu. Ya jangan sampai dia itu mati. Jadi Knox mati, yang lain mati, Nemo diculik dan lain-lain, jangan sampai terjadi. Dan ini apa ya, Matrix fiktif itu apa guys ya? Dan ini bagian paling terakhir guys ya. Senzai Ishiki Riraito Shite Shinso Shadow Kyanseru Shite Playback Kokokara Sakiwa Close to the Edge. Putar ulang, tapi aku tak akan mengulangi rencana itu. Putar ulang tak akan pernah sama seperti yang diimpikan. Putar ulang apa yang ada di depan, dekat dengan tepi. Terus ya bagian yang masih ref ini juga ya masih mengulangi yang tadi bagian baru masuk ref guys ya. Jangan sampai mengulangi mimpi yang ada di prekognitif. Ya udah, begitu aja. Sudah puas adik-adik? Terima kasih sudah menonton. Komentar di bawah. Thank you.